kasih atas kedatangannya, sudah meluangkan waktu pada sore hari ini untuk kita bisa ikuti pertemuan kelompok. Sebelumnya mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Oke. Masih ingat materi yang lalu? Masih, Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak. Bagaimana dengan tabel janji diri? Apakah sudah diisi? Sudah, Pak. Ada kendala? Tidak ada. Oke, terima kasih banyak. Ya, karena tidak ada kendala dan sudah dimahami, dan bukan hanya memahami tetapi harus mempraktekkan, ya. Iya, Pak. Ya, jadi untuk Kita sudah praktekkan di rumah, di Oke. keluarga dan lingkungan. Oke, hebat. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Jadi yang berikut saya undang ibu-ibu KPM untuk bangkit berdiri. Ya, Kita mau olahraga ya, ya Pak? olahraga ya. Jadi kita menyanyi satu lagu anak monyet 1 2 3. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, ibu hamil di dalam posyandu. Oke, tepuk tangan. Oke. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Jadi hari ini kita bahas modul 3, penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Ya, sisi 2, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Ya, jadi langkah 2-nya mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Ya. Jadi, namun sebelumnya saya akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kelompok 1, ketua kelompoknya Ibu Asti. Ya, nanti kelompok 1 membahas informasi kehamilan. Kelompok 1 membahas informasi kehamilan yang diperoleh di berbagai pertemuan tatap muka, arisan, kelas ibu hamil, dan P2K2. Ya, itu untuk kelompok 1. Yang berikut untuk kelompok 2, ketua kelompoknya ialah Ibu Alfi. Nanti kelompok 2 akan membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online seperti WhatsApp group, koran, Facebook, dan lain-lain. Ya, jadi nanti saya akan meminta perwakilan dari kelompok, dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bisa ibu-ibu? Bisa ibu-ibu? Ya, bisa. Saya, Pak. Ya, oke. Tidak bisa, Pak, soalnya kita tidak ada kamera apa untuk pakai lihat informasi, Pak. Bagaimana sudah Jadi Gosip. gosip ibu. kalau yang itu ibu bisa saja. Kan ada koran tuh, ada koran di sini tuh, koran bekas tuh. Nah, ini ada koran. Di situ ada bahas tentang kehamilan. Nah, itu media cetak, tidak harus melalui online. Kan offline bisa berupa media cetak, berupa koran, majalah, ya. Itu ya. Bisa tuh ibu? Bisa, Pak. Oke, jadi ya pertemuan dan sumber informasi yang terpercaya terkait kehamilan. Ya. Apakah sudah didiskusikan? Saya berikan kesempatan 5 menit waktunya.
silakan. Ya, selesai. Ya. Yang pertama saya serahkan ke kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya percayakan ke ketua kelompok, Ibu Asti. Iya, terima kasih Bapak. Kita coba mempresentasikan begitu Bapak ya. Ya. Kita punya tugas informasi kehamilan yang diperoleh di berbagai pertemuan, baik itu arisan. Ya. Kalau saya tidak salah P2K2 itu yang kita pertemuan kelompok tiap bulan toh Bapak? Iya, yang FDS, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang Iya. saya sering lakukan di tiap bulan. Iya. Yang sering kami dengar itu kalau kita pertemuan kelompok dan juga kita di posyandu, Ya. kita sering dengar dari Bapak ataupun Ibu Bidan maupun kader-kader tentang informasi kehamilan itu kalau di saat kita lagi hamil kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, terus tidak boleh kalau yang orang bilang itu Papa trimester pertama itu kalau umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kan trimester pertama. Jadi rawan-rawannya tidak boleh untuk bekerja yang berat-berat begitu ya. Nah, terus biasanya kalau kita keluar malam-malam disuruh pakai bawa ini kebiasaan kita orang sini ada peniti bawa barang-barang bersama. Itu benar atau tidak kita hanya ikut nenek moyang punya. Ya, oke ya. Terima kasih Ibu Ati sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Sumber informasi itu harus dipastikan kebenarannya. Ya, jadi ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Yang tidak nyata tadi itu contoh harus babiniti malam-malam atau tidak boleh gunting rambut pada saat hamil, tidak boleh makan buah nenas pada saat hamil, padahal itu untuk kesehatan bayi itu penting makan buah nenas. Nah, jadi itu namanya sesuatu yang tidak benar atau biasa orang bilang bahasa Mitos. ya, mitos lah begitu. Jadi baik, kita berikan tepuk tangan pada kelompok 1 ya. Ya, oke. Untuk kelompok 2 saya minta ya, jadi hampir sama yang tadi ya, hanya sumbernya itu yang berbeda. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Dari kami kelompok 2, Ya. saya menyampaikan bahwa informasi kehamilan itu bisa kita nonton di televisi, kita bisa lihat di koran, Iya. atau kalau kita punya anak buka Facebook, kita bisa lihat. Tapi kan kadang di televisi bilang ada yang hamil kembar 5, ada yang kembar 10. Itu benar tidak Pak? Ya. Jadi pastikan. Oke, jadi baik. Terima kasih banyak untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau terkait yang hamil ada kembar 5 itu ya bisa benar apabila kita pastikan bahwa informasinya itu dari sumber terpercaya. Kan bisa orang bilang hoax, dikembang-kembangkan itu cerita, tapi bisa hamil 5 kembar 5 karena apa? Ada istilah apa ya, sistem suntik itu ya, bayi tabung lah, model-model begitulah. Begitu pakai sistem suntik, sehingga pastikan dulu kebenaran informasinya. Tetapi maksud saya informasi jangan langsung siap diterima, tapi dicerna dulu, dipertimbangkan baik-baik dulu ya. Jadi kalau mau dapat informasi yang jelas, sebaiknya ibu KPM harus rajin ikut kelas apa? Ibu hamil. Ya betul, kelas ibu hamil. Oke, tepuk tangan buat Ibu Asti. Apalagi selain kelas ibu hamil, untuk mau dapat informasi yang pasti, betul, tepuk tangan buat Ibu Abi ya. Jadi di posyandu karena apa? Di posyandu itu
ada pemeriksaan ibu hamil. hamil. Nah, akan diteliti tingkat perkembangan janin. Ya, kesehatan ibunya di situ akan dipantau, kesehatan janinnya dipantau. Ya, yang berikut manfaat dari kelas ibu hamil tadi apa? Ya, bisa berbagi pengalaman dengan ibu yang sudah pernah bersalin. Apalagi suami juga lebih banyak tahu, ya, lebih mengenal penanganan persalinan dan setelah bersalin. Ya, sebelum bersalin itu kira-kira apa yang dipersiapkan? Ya, pertama transportasi ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, dipersiapkan. Ya, kalau tidak punya kendaraan sendiri bisa menghubungi bidan untuk dijemput pakai ambulans, betul. Pertolongan Ya. ya kita minta bantuan di tetangga. Ya, oke. Jadi saya rasa ini itu saja. Jadi terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan waktunya. Harus rajin posyandu dan rajin ikut pertemuan P2K2, rajin arisan dan kelas ibu hamil. Oke. Jadi demikian, terima kasih. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat sore. Sore, Sore Pak.